Kasihan, AHY terkesan disepelekan para ketum tiap soan, ditulis oleh Anto Cahaya dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mengikuti perjalanan dan manuver politik Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, menuju pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2024 cukup menarik. Anak sulung SBY yang akhirnya memilih jalur politik sebagai karirnya ini oleh bapaknya sejak semula nampak disiapkan dengan sangat serius untuk menuju ke pentas nasional. Dulu banyak pihak yang menganggap AHY ini masih minim pengalaman. Sebagai parameter, ketika yang bersangkutan maju di Pilgub DKI Jakarta 2017, AHY kalah cukup telak, bahkan tidak masuk ke putaran kedua. Modal sebagai anak mantan presiden pun tidak mampu membantunya. Padahal saat itu AHY dan keluarganya terlihat begitu yakinnya. Sampai karirnya di militer tidak diteruskan, terlepas dari alasan yang dikemukakan. Tapi bagi saya, itu bagian dari strategi, spekulasi dan pertaruhan besar. Semata-mata untuk menunjukkan kepada warga DKI Jakarta jika AHY tidak main-main. Harapannya jika DKI Jakarta dapat ditaklukkan, maka tiket Pilpres 2024 lebih terbuka lebar. Ia tak ubahnya seperti Anies saat ini, pribadi yang sangat berambisi, pede tapi tidak diimbangi dengan kinerja. Hanya pandai berkata-kata, memulai citra diri di setiap kesempatan yang ada, narsis agar eksis. Lalu bagaimana AHY saat ini? Apakah publik masih menganggapnya sosok yang minim pengalaman? Apabila dihitung sejak Maret 2020, AHY yang secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, maka baru terhitung 2 tahun 4 bulan pengalamannya memimpin sebuah organisasi yang besar. Jadi publik bisa melihat, apakah sudah dapat dikatakan berpengalaman atau belum? Sudahkah cukup memantaskan diri untuk menjadi seorang presiden? Sampai akhirnya saya menemukan fakta-fakta yang cukup ironis. Jika diperhatikan secara seksama, safari politik AHY ke beberapa ketum partai politik, tidak ubahnya acara seremonial diakhiri dengan senyuman yang cukup menggelikan. Bagaimana tidak? Sebagai contoh saat AHY bertemu dengan Surya Paloh baru-baru ini di kantor DPP Nasdem Jakarta untuk yang ketiga kalinya. Hasil pertemuan itu yang paling mencolok dan menghiasi headline beberapa media mainstream adalah saran Surya Paloh kepada AHY untuk maju di Pilpres 2024. Akan tetapi yang menarik, Surya Paloh di satu sisi mendorong AHY nyapres, tapi sisi yang lain AHY diingatkan agar jangan ngoyo. Ini sama saja Surya Paloh menganggap AHY bukanlah sosok yang diperhitungkan di Pilpres 2024. Jika dicermati lebih dalam, Surya Paloh masih menganggap AHY itu masih anak kemarin sore. Kata jangan ngoyo ini juga saya bahasakan secara sederhana dengan konteks kepada AHY kira-kira seperti ini. Biasa maju sana di Pilpres 2024. Tapi nggak usah terlalu ngotot, sebab melihat dari kondisi, waktu dan kemampuanmu itu belum seberapa. Begitu kira-kira. Sebab kata jangan ngoyo atau ojo ngoyo dalam filosofi Jawa itu sebuah petuah yang dalam biasanya ditujukan kepada anak atau orang yang dianggap belum matang atau mumpuni tapi punya ambisi. Maka tidaklah mengherankan jika pertemuan sebelumnya, Surya Paloh dengan terang-terangan mengatakan jika AHY dianggap seperti anaknya sendiri. Dari sini saja sebetulnya, SBY sebagai bapaknya harusnya lapang dada dan menerima kenyataan jika anak sulungnya itu belum dianggap pantas untuk mentas, apalagi sekelas pemilihan presiden. SBY jelas salah strategi jika memaksakan anaknya berlaga di sebuah arena yang bukan kelasnya. SBY seharusnya belajar pada Jokowi yang memberikan kesempatan kepada anak sulungnya Gibran Rakabuming belajar dari bawah sebagai wali kota Surakarta. Gibran belajar merangkak dulu sebagai politikus, sekaligus belajar mengenal sistem demokrasi pemerintahan dengan cara yang baik dan benar. Lalu memadukan gayanya, memimpin di dalam pemerintahan dan pengalamannya sebagai seorang pengusaha. Gibran mau melewati prosesnya dengan sabar, sampai akhirnya seperti yang dapat kita lihat, kinerjanya sebagai wali kota mulai terlihat. Setidaknya, indikator yang paling mudah atas keberhasilan anak sulung Presiden Jokowi ini ketika elektabilitasnya paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Elektabilitasnya hingga 38% sebagai contoh gubernur pilihan masyarakat. Sedangkan AHY jika masyarakat menangkap maunya langsung instan. Ini yang justru menyulitkan dirinya diterima oleh mayoritas masyarakat Indonesia.
Maka tidak heran jika melihat dari hasil survei bursa Capres selama ini, elektabilitasnya masih di papan bawah. Kejadian tidak cukup nyaman yang didapat AHY sebagai ketum partai tidak hanya saat sowan ke Surya Paloh. Di banyak kesempatan ketika AHY bertemu para ketua umum partai yang lain, suasana dan pesan yang hendak disampaikan juga tidak jauh berbeda. Barangkali kita masih ingat potongan video singkat yang sempat viral di sosial media dengan berbagai meme ulah warganet antara Erlangga Hartarto dan AHY beberapa waktu yang telah lalu. Dalam video saat itu Erlangga menanyakan kepanjangan AHY kepada AHY yang didampingi istrinya Anissa Pohan. Terlihat AHY tampak kebingungan saat menjawabnya, sampai akhirnya kepanjangan AHY yang dimaksud, yaitu Erlangga Hartarto yes. Tampak garing sih, tapi itulah sebetulnya kalimat simbolis yang hendak disampaikan Erlangga kepada AHY. Bagi Golkar, nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tidaklah menarik. Sedang yang menarik bagi Erlangga adalah AHY dalam versinya sendiri. Entahlah bagi AHY dan elit Partai Demokrat hal-hal seperti di atas, apakah bisa dipahami atau tidak, atau tetap nekat menjual nama AHY di Pilpres 2024 dan disandingkan dengan figur potensial yang lainnya. Jika Partai Demokrat tetap percaya diri nama Agus bisa dijual, maka yang mungkin sedikit masih punya kans untuk sang ketum mereka diplot sebagai cawapres bukan capres. Meskipun posisi capres juga sulit diwujudkan, partai mana yang kira-kira mau menerima kerjasama? Apakah Gerindra, Golkar, Nasdem atau PKS? Dan tentunya tidak mungkin PDIP. Jadi semua terlihat sulit bagi AHY dan Demokrat. Pasalnya selain namanya yang tidak menjual juga kembali ke faktor pengalamannya. Praktis AHY hanya berada di bawah bayang-bayang bapaknya dan itu begitu melekat kuat. Tapi, jika masih tetap ngotot, Partai Demokrat bisa berkoalisi dengan PKS ditambah Nasdem dengan Anies Baswedan sebagai cawapresnya. Maka, dengan demikian sudah memenuhi syarat ambang batas mengusung capres dan cawapres. Sehingga dalam hal ini Anies Baswedan diplot sebagai capres, sedang AHY sebagai cawapres. Lagi pula Partai Nasdem sudah memutuskan Anies sebagai salah satu capresnya dan simpatisan PKS lebih dari 60% condong memilih Anies Baswedan. Jadi tunggu apa lagi? Ibaratnya tutup ketemu botol. Jika komposisi di atas bisa terwujud, maka Pilpres 2024 kemungkinan akan ada 3 pasangan yang berlaga, berebut suara pemilih rakyat Indonesia. Ada pasangan Anies AHY 2024, not bad, tabik. Bagaimana menurut Anda?